kita memulai pelajaran, kembali lagi kamu bertahu. Dipimpin oleh Wiko. Wiko. Doa dimulai. Doa selesai. Oh alah. Nah, hari ini kebetulan guru kelas 5 tidak datang. Jadi Bapak menggantikan untuk mengajar di kelas 5 dan mengajar di kelas 6. Oke. Di situ ada nampak apa? Makanan yang berkarbohidrat, berprotein dan vitamin. Nah, ada yang tahu pengertian dari karbohidrat? Tahu? Nah, karbohidrat merupakan zat yang diperlukan tubuh sehingga sumber energi yang utama. Nah, seperti apa? Seperti nasi. Terus kemudian singkong. Apa lagi? Roti. Kentang, roti, mie, jagung. Nah, seperti itu. Kemudian protein. Ada yang tahu? Protein. Nah, protein merupakan zat yang diperlukan sebagai penyusun sel-sel pada tubuh yang berguna untuk pertumbuhan. Nah, contohnya seperti apa? Daging. Kemudian tempe. Apa? Ikan teri. Ya. Oke. Kemudian ada terakhir apa? Vitamin. Ada tahu vitamin? Pengertiannya apa? Vitamin diperlukan untuk mengatur organ tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Vitamin banyak terdapat pada kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan contohnya seperti jambu, brokoli, strawberry. Nah, itu vitaminnya di situ semua itu. Udah, Bapak mau kalian diskusi tentang makanan karbohidrat, protein dan vitamin itu. Kemudian dituliskan apa saja bentuk-bentuk contoh-contoh makanan berkarbohidrat, kemudian berprotein, kemudian yang bervitamin. Udah? Oke, kerjakan. Kemudian di kelas 6. Kelas 6 materinya untuk hari ini tentang era globalisasi. Udah pernah? Nah, kalian bentuk kelompok dulu. Kelompok 3 kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, era globalisasi menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Baca. Nah, Bapak minta
minta kalian amati dulu, kalian diskusikan tentang dampak positif dan dampak negatif dari era globalisasi. Kemudian kalian setelah kalian diskusikan, kalian tuliskan ke dalam catatan untuk nanti dipresentasikan ke depan. Oke? Nah, kelas 5 udah siap? Nah, coba dulu perwakilan dari tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 dulu. Bacakan hasil diskusi kalian. Makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat. 1. Jagung dan nasi. 2. Roti dan kacang mete. Kemudian. Singkong kering. Nah. Kemudian. Lanjut. Makanan yang mengandung protein, daging, brokoli, susu, ayam, ikan, kacang. Kemudian terakhir. Makanan yang mengandung vitamin, jambu, mangga, pepaya, brokoli, kiwi. Oke. Baik. Kelompok 2. Kelompok 2 yang belakang. Sendiri. Nah, kelompok 2 silakan. Makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, roti, jagung, beras, beras. Kemudian. Makanan yang mengandung protein, daging, ikan, ayam, susu, brokoli. Kemudian yang terakhir. Makanan yang mengandung vitamin, mangga, pepaya, jambu, strawberry. Oke, baik, duduk. Kemudian kelompok 3 silakan. Makanan mengandung Oke, kelompok 3 silakan. Makanan mengandung karbohidrat, jagung, roti, singkong, kentang, nasi, minggu, roti, kue kering, kacang mete, mie. Oke. Makanan mengandung protein, daging, putih telur, brokoli, ikan, susu, dan produk turunannya Produk ayam, turunannya apa itu? keju, Oke. ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tempe, tahu. Terakhir. Makanan mengandung vitamin, jambu, pepaya, kiwi, jeruk, mangga, brokoli, paprika kuning, tomat, dan stroberi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelas 6 yang memaparkan hasil dari diskusinya. Oke. Tiap-tiap kelompok dari kelas 6 akan membacakan hasil diskusi. Oke. Kelompok 1 dari kelas 6. Silakan. Dampak positif. 1. Mempercepat terjadinya modernisasi. 2. Mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. 3. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif. 1. Terjadi luas urbanisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang. 2. Munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. 3. Akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Oke. Kemudian kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Oke. Dampak positif di era globalisasi. 1.
mempercepat terjadinya modernisasi. 2. Mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. 3. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif di era globalisasi. 1. Terjadi westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang. 2. Munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. 3. Akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 3 silakan bacakan. Dampak positif, satu, tidak mendapatkan barang impor normal harga terjangkau. 2. Peluang mengekspor dan membuat barang ke kawasan internasional. 3. Menyebabkan terjadinya integrasi antar negara. 4. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatif, satu, bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Barang lokal di dalam pasar maka bersaing dengan barang impor. 5. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Dapat biaya hidup lebih Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini semua sudah paham dengan materinya? Baik, kalau sudah paham, kita akhiri aja pertemuan hari ini. Oke. Selamat pagi. Pagi, Pak.